Anda harus mempertimbangkan bagaimana modal yang Anda keluarkan sekecil mungkin, tapi menghasilkan cuan yang sebesar mungkin. Karena zaman dulu sama sekarang cara jualan berbeda. Dulu offline, sekarang online. Dulu online, sekarang online plus offline. Omni channel gitu kan. Dulu jualan pakai metode sharing, sekarang langsung live streaming, langsung jualan, closing gitu kan. Update keilmuan convert selling, storytelling ya, TikTok marketing ya, segala macam harus diupdate. Kalau enggak ya ketinggalan zaman. Bisa gak sih Kang bangun bisnisnya tuh nggak mulai dari nol? Nah, itu pertanyaan bagus ya dan cerdas ya. Ada jawabannya, bisa jawabannya ya. Maka solusinya ada dua. Apa bisnis yang modalnya kecil, untungnya besar di tahun 2026? Oke teman-teman, kalau ngomongin bisnis tentu kita harus ngomongin secara keseluruhan terlebih dahulu. Kalau Anda sekarang seorang pemula yang pengen mulai bisnis tahun 2026 ini, Anda harus mempertimbangkan bagaimana modal yang Anda keluarkan sekecil mungkin, tapi menghasilkan cuan yang sebesar mungkin. Kayaknya itu menjadi sebuah keinginan yang diinginkan oleh setiap orang, betul? Nah sekarang kalau ngomongin bisnis, kita cek dulu yuk, kita harus ngapain dulu step by stepnya. Maka video kali ini akan menjawab pertanyaan bisnis apa yang modalnya kecil untungnya besar, tentu dengan urutan-urutan strategi atau eksekusinya. Teman-teman, kalau ngomongin soal tentang jalanin bisnis, ada 3 step penting pada saat Anda mulai bisnis. Yang pertama adalah tahapan yang namanya starting, tahapan memulai. Yang kedua adalah tahapan running, tahapan menjalankan, melarikan bisnis. Dan yang tahapan ketiga adalah tahapan growing, mengembangkan bisnis. Yang pertama ada tahapan starting. Di dalam tahapan starting ini, tugas Anda cuma 2. Pertama adalah memastikan value produk Anda itu benar-benar bisa market fit, memastikan perusahaan Anda bisa benar-benar positioningnya sangat kuat, dan yang kedua adalah memastikan Anda bisa jago jualan, sellingnya jago. Jadi yang pertama value, yang kedua adalah selling. Nah, maka di dalam tahapan value itu Anda harus mikirin tuh, apa bedanya produk Anda dibandingkan produk lain yang sejenis? Apa bedanya produk Anda dibandingkan produk sejenis yang mereka tuh harganya gitu ya, bersaing ataupun mirip-mirip dengan Anda. Terus kebayang, apa positioningnya, apa value-nya, apa value proposition-nya, bagaimana orang lain tuh melihatnya produk Anda bukan yang lain gitu. Bahkan ketika produk Anda produknya mahal harganya, tetap orang mau beli di Anda gitu kan. Itu gimana caranya? Itu adalah tahapan bikin value. Dan biasanya ini tahapan paling sulit untuk awal-awal mulai bisnis. Karena biasanya orang selalu bilang jualan gamis, jahitannya paling rapi, warnanya pokoknya paling banyak gitu ya, dari segi ininya. Semua ngomongin hal yang sama, makanan paling enak gitu ya. Semua sama, value ini ya memang rada challenging. Gimana cara Anda menemukan value yang memang bagus? Makanya banyak juga tuh workshop-workshop di luar sana ngomongin tentang menemukan positioning, branding lah, apalah itu tentang value. Yang kedua tentang selling, bagaimana Anda menjual? Bagaimana Anda bisa memastikan produk tersebut bisa terjual? Memastikan checklistnya, need-nya ada, kebutuhannya ada, urgensinya ada, trust-nya ada, duitnya juga ada. Ini juga challenging. Tugas Anda adalah terus mengupgrade ilmu jualannya. Karena zaman dulu sama sekarang cara jualan berbeda. Dulu offline, sekarang online. Dulu online, sekarang online plus offline. Omni channel gitu kan. Dulu jualan pakai metode sharing, sekarang langsung live streaming, langsung jualan, closing gitu kan. Update keilmuan convert selling, storytelling ya, TikTok marketing ya, segala macam harus diupdate. Kalau enggak ya ketinggalan zaman. Ini tahapan pertama. Tahapan kedua adalah tahapan running. Di mana tahapan running ini Anda membangun tim, fokusnya adalah tim dan sistem. Tim ya sebagaimana tim ya, berarti dari mulai top management, middle management dan low management. Bagaimana Anda membangunnya? Dari top management berarti C-level, middle management berarti manager, supervisor, low management berarti crew ataupun katakanlah staff. Nah, di tugas Anda yang bagian atas, bagaimana Anda membangun perusahaan ya dengan orang terbaik di atas itu C-level. Karena di C-level ini yang akan nanti ditugaskan tanda kutip sebagai panjang tangan Anda untuk beresin targetnya. Anda punya target sebulan misalkan se-M gitu ya. Itu C-level yang ngerjain. Nanti dari C-level turun ke middle management manager, mereka akan bekerja berdasarkan atas apa? Atas OKR dan KPI gitu ya. Nanti di bawahnya adalah kru, staff gitu ya, mereka akan mengikuti SOP-nya. Nah, ini gimana cara Anda membangun itu? Itu ada PR tersendiri tuh, ada tugas tersendiri gitu ya. Terus juga sistem. Sistem tentu di dalamnya nanti ya tadi KPI, OKR ya, SOP itu sama kiri kanan dengan orangnya sendiri. Orangnya adalah tim, ya sistemnya tadi dengan adanya OKR itu Objective Key Result gitu ya. SOP, Standard Operating Procedure dan segala macam. Tahapan yang ketiga adalah tahapan growing, tahapan menduplikasi dan tahapan scale up. Artinya Anda mulai menduplikasi, Anda buka 1 cabang, 2 cabang, 3 cabang gitu ya. Kalau itu berbasis cabang. Kalau manusia berarti buka cetak lagi distributor dan seterusnya. Ini adalah tahapan duplikasi, pengembangan. Baru nanti at the ujung dari 3 step ini, starting, running, growing adalah freedom. Baru bisa bebas tuh, bebas uang dan bebas finansial. Pertanyaan saya buat Anda adalah, kalau Anda sekarang pemula, mana tahapan yang paling sulit? Tahapan awal, tengah, atau akhir? Tahapan starting, running, atau growing? Tepat sekali jawabannya. Yang paling sulit adalah tahapan starting. Makanya kenapa saya selalu bilang,
ya. Kalau misalkan Anda sekarang belum mulai, mulailah dengan keberanian, jalankan dengan keilmuan, besarkan dengan kesabaran. Yang penting kalau sekarang Anda belum mulai bisnis, mulai aja dulu gitu ya. Mulai aja, gas gitu ya. Dengan modal Anda sekarang berapa, apakah 15 juta, apakah 5 juta, apakah 500 ribu, bebas. Intinya mulai aja. Nah sekarang Kang, kayaknya kalau saya bangun bisnis, bangun value itu butuh modal banyak ya, waktu lama, kayaknya kelamaan. Bisa gak sih Kang bangun bisnisnya tuh nggak mulai dari nol? Nah, itu pertanyaan bagus ya dan cerdas ya. Ada jawabannya, bisa jawabannya ya. Maka solusinya ada dua. Solusinya adalah pertama adalah Anda harus akuisisi bisnis orang lain. Orang lain bisnisnya apa yang udah jalan gitu ya, Anda masuk tengah jalan. Apa konsekuensi Anda masuk ke dalam perusahaan orang lain Bapak Ibu kawan-kawan ya? Anda harus punya duit banyak untuk chip in inject. Itu konsekuensi ketika Anda posisinya adalah join bisnis orang lain, dalam hal ini adalah join perusahaan orang lain. Contoh, kalau Anda pernah lihat, saya punya bisnis namanya Lokasaji. Lokasaji ini adalah bisnis produk frozen food gitu ya, yang produknya macam-macam ya, mulai dari bakso goreng gitu kan, cireng gitu ya, keju aroma dan lain-lain. Orang taunya perasaan itu bukannya punya Rehavenya ya gitu ya. Misal seorang influencer kita, yes, saya masuk tengah jalan dan saya mengakuisisi bisnis tersebut. Pertanyaannya, berapa budget yang saya keluarkan? Hampir teman-teman, hampir 1 miliar rupiah. Artinya saya harus punya duit sebanyak itu untuk bisa masuk perusahaan orang lain. Contoh yang kedua, kalau Anda pernah lihat ya, di mana saya sering naikin tuh story-nya, namanya adalah Donatsu ya. Awalnya 28 cabang, berkembang ke Bekasi, ke Depok, ke Bogor dan macam-macam gitu kan. Kok bisa Kang Dewa masuk tengah jalan? Itu tidak ujug-ujug, itu tidak tiba-tiba. Saya melakukan proses yang namanya akuisisi. Berapa budget yang saya keluarkan? Lebih dari 0,5 miliar rupiah. Artinya kawan-kawan semua, itu tidak murah, duitnya ratusan juta bahkan miliaran. Bahkan belum lagi kalau kita kolaborasi bisnis dengan orang lain. Ketika saya bangun BSM Rental, hari ini saya syuting di studio BSM Rental di Bandung, yaitu tentunya budget yang dikeluarkan pada saat kita bikin bisnis itu sangat besar. Pada saat saya bikin restoran bersama Atta Halilintar dan juga Aurel gitu ya, itu tentunya budgetnya juga sangat besar, angkanya miliaran. Pertanyaannya, apakah Anda siap dengan keluar budget sebesar itu? Itu dia masalahnya Kang, saya gak siap. Itu baru beberapa yang saya soundingkan. Ada 40 brand yang saya rata-rata masuk tengah jalan. Terus gimana Kang solusinya? Saya pengen modalnya kecil tapi untungnya besar. Ada gak sih? Ada. Yang kedua, solusinya adalah Anda join mitra bisnis orang lain. Orang lain punya bisnis, ya mereka buka peluang wirausaha ataupun kemitraan dari segi katakanlah resellernya, agennya, ataupun katakanlah semacam kayak distributornya, Anda masuk ke dalamnya. Apa konsekuensinya? Kalau konsekuensi akuisisi adalah Anda harus punya duit banyak. Kalau konsekuensi Anda join dalam mitra bisnis orang lain adalah Anda harus manut, taat terhadap aturan yang memang dibikinnya. Maka Anda harus paham, oh rules-nya begini, oh do and done-nya kayak begini. Oh kode etiknya begitu, silakan Anda masuk di dalamnya. Salah satu perusahaan yang saya rekomendasikan untuk Anda bisa masuk di dalamnya adalah SR12. SR12 ini adalah sebuah brand skincare, herbal dan kosmetik milik Pak Tony dan juga Bu Asri. Di mana ini bisa membuka peluang buat sebanyak-banyaknya. Bahkan orang yang modalnya minim pun, yang modalnya cuma 400.000 nih ya, itu bisa jadi reseller. Maka kalau ada yang sekarang pengen join mitra SR12, punya duit di rekening 400.000 gitu ya, pengen jalanin bisnis ini dimentoring oleh saya langsung ya, dibina, dibimbing, langsung aja nanti saya akan sisipkan link untuk join reseller di kolom deskripsi ataupun pin komen, diklik aja, Anda bisa jadi reseller di dalamnya. Kenapa? Karena tadi modalnya kecil dan untungnya besar. Anda tidak harus ngurusin haki untuk proses perizinan brand Anda, karena Anda bukan brand owner. Anda tidak harus ngurusin halal BPOM untuk skincare kosmetik yang Anda bikin, karena Anda bukan business owner. Anda cukup jalankan saja. Satu konsepnya tadi, Anda harus manut dengan aturannya doang, itu doang. Dan Anda tidak bisa mencantumkan di bio Instagram owner, tidak bisa. Tapi ingat, mending mana? Anda jadi reseller tapi cuannya puluhan juta bahkan ratusan juta setiap bulan, atau jadi brand owner tapi modalnya besar, mumetnya banyak ya, dan mumet gitu ya. Nah tentu yang waras ya akan menjawab bahwa yang penting cuan. Nah maka sekali lagi buat Anda yang berpikir yang penting cuan, modal kecil untung besar, langsung aja klik linknya ada di deskripsi dan pin komen. Klik nanti
langsung akan mengarah ke CS saya untuk bisa langsung nanti proses mentoring diadakan ya. Itu yang mungkin teman-teman untuk video kali ini. Semoga ini memberikan gambaran buat Anda semua agar Anda yang modalnya kecil bisa untung besar, nyayur gila-gilaan di tahun 2026 ini. Dan saya sudah buktikan modal saya cuma seberapa doang, sekarang tembus di angka miliaran rupiah. So tunggu apa lagi? Langsung join di dalamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.